Saya dan peternak ayam. Suatu hari, saya bertemu peternak ayam petelur dan dia berkata, "Keuanganku sudah mapan, hasil usahaku bisa menjagaku tetap kaya dan bisa aku wariskan untuk keluargaku. Ya, aku nggak butuh asuransi." Saya sampaikan sebuah kondisi. Jika suatu hari ada sebuah musibah, seluruh ayam mati serentak, apakah Anda khawatir akan nasib bisnis Anda di masa depan? Jangan sampai deh, dengan spontan beliau menjawab. Saya kembali bertanya, sepengetahuan Bapak dalam bisnis ini, apakah musibah itu bisa terjadi? Bisa aja, kata beliau. Pak, hasil telur terkadang naik turun. Jika produksi telur berkurang 10%, apakah hal ini bisa membuat Bapak bangkrut? Tidak, itu sudah umum terjadi, kata Bapak. Lalu saya sampaikan sebuah penawaran buat beliau. Bila dari hasil total 10 kandang ayam petelur ini, saya hanya minta hasil 1 kandang setiap bulannya. Sebagai timbal baliknya, jika semua ayam mati, maka saya siapkan 10 kandang beserta ayamnya sebagai pengganti agar bisnis bisa berjalan normal kembali. Bagaimana ide ini, Pak? Bukankah bisnis jadi lebih aman dan Anda juga lebih tenang? Masuk akal? Bagus idenya, kata beliau. Apakah pengusaha tersebut bersedia? Ya, tentu saja. Bapak juga setuju. Lalu saya kembali bertanya, sebenarnya yang membuat Bapak mampu menerima uang setiap bulan dari usaha ini karena ayamnya Bapak atau karena kemampuan Bapak dalam mengelola bisnis ini? Si Bapak langsung berpikir dan menjawab, benar juga, sayalah yang sebenarnya menjadi sumber penghasilan, bukan ayamnya saya. Jadi seharusnya dirinya si Bapak yang harus dilindungi, bukan ayam-ayamnya. Lagi pula, bila ia meninggal, belum tentu anak atau istrinya akan suka melanjutkan usaha peternakannya. Bukankah lebih baik menyiapkan dana sebesar bisnisnya dan keluarganya bebas menentukan usaha apa yang mau ia kerjakan setelah ia meninggalkan mereka? Akhir cerita, kita bisa tebak. Saya tak perlu teruskan lagi. Dan apakah bisnis teman-teman juga kurang lebih mirip dengan kisah peternak ayam ini? Ambil sebuah pelajaran baik dari kisah ini. Dengan saya, Edi Mak, sampai jumpa di kisah yang berikutnya.